Saudara Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU mengumumkan daftar kepengurusan PBNU periode 2022-2027 hari ini. Dan sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan politikus masuk dalam kepengurusan PBNU saat ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ditunjuk Gus Yahya sebagai Ketua Bidang bersama dengan Putri Gus Dur Alisa Wahid. Sementara politisi Partai Golkar Nusron Wahid ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PBNU. Gus Yahya juga menunjuk Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk menempati posisi Sekjen PBNU. Gus Yahya menyatakan kepengurusan PBNU saat ini memang lebih gemuk dari periode sebelumnya, namun mencerminkan keberagaman masyarakat untuk membangun kemajuan PBNU. Mengambil jarak secara sama, setara dengan berbagai sudut kepentingan politik yang ada di sekitar kita, dan itu kita lakukan dengan cara mengakomodasi elemen-elemen kepentingan dari berbagai macam sudut politik itu supaya di dalam kepengurusan nanti satu sama lain bisa saling mengontrol untuk menjaga agar jarak Nahdlatul Ulama dengan berbagai pihak politik tetap sama satu dengan yang lain. Yang menarik, Ketua Umum PBNU Gus Yahya juga menunjuk politisi PDI Perjuangan Mardani Maming sebagai Bendahara Umum PBNU. Mardani Maming adalah mantan Bupati Tanah Bumbu yang sempat disebut oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai kader yang potensial. Nah, dalam daftar kepengurusan PBNU 2022-2027 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Yahya Kholil Stakuf, sejumlah nama tokoh pejabat publik hingga politisi masuk ke dalam jabatan strategis di PBNU. Kita akan melihat siapa saja mereka. Ada politisi Golkar Nusron Wahid yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PBNU. Sementara di jabatan Ketua Bidang ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Putri Gus Dur ada Alisa Wahid. Gus Yahya juga menunjuk Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU. Ada yang menarik saudara, ada politisi muda PDI Perjuangan Mardani Maming yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum PBNU. Mardani Maming saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan. Ia sempat disebut oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai kader muda yang potensial. Nah, ini dia. Karir politik Mardani Maming dimulai ketika ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dari fraksi PDI Perjuangan pada tahun 2009 hingga 2010. Ia kemudian menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu di tahun 2010 hingga 2018, artinya 2 periode. Terakhir, Mardani Maming juga dikenal sebagai seorang pengusaha dan ia terpilih sebagai Ketua HIMPI Ketua HIPMI tahun 2019. Terkait susunan kepengurusan PBNU di era Gus Yahya saat ini akan kami bahas dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Mas Burhan, ada sejumlah nama politisi yang masuk di kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Apa maknanya untuk Anda? Jadi begini Cindy, kalau kita lihat postur kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya, memang dari sisi jumlah itu terlihat lebih gemuk ketimbang sebelumnya. Tapi saya melihat gemuknya postur atau struktur kepengurusan PBNU ini itu tidak lepas dari kebijakan akomodasi yang dilakukan oleh Gus Yahya. Jadi kalau kita flashback ke belakang, ada kritik yang ditujukan kepada kepengurusan PBNU di bawah Kiai Said Akhil Siraj yang dianggap terlalu bias PKB. Jadi pada saat itu terjadi tudingan atau tuduhan bahwa kepengurusan PBNU di bawah Kiai Said itu terjadi semacam fenomena PKBisasi. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang, sepertinya Gus Yahya ingin membuka lebar buat seluruh elemen dan segmen masyarakat yang terafiliasi dengan NU yang berkiprah di banyak
partai. Jadi Mhm. kalau kita lihat bukan hanya Mardhani Maming Ya. yang kita tahu punya profil ya sebagai ketua HIPMI, tetapi saat yang sama adalah tokoh muda PD Perjuangan. Tapi ada juga Nusron Wahid yang kita tahu adalah aktivis Golkar. Kita juga mengenal Kiai Hasib Wahab yang Ya. kita tahu di 2019 kemarin, Oke. selain beliau adalah cucu pendiri NU Kiai Wahab, tapi saat yang sama adalah pendukung militan Prabowo Subianto. Jadi Baik. yang kita lihat sekarang adalah satu upaya PBNU untuk membuka lebih lebar ruang bagi semua kalangan dari berbagai macam segmen, termasuk dari kalangan politisi, tetapi juga kita melihat figur Oke. ini terobosan misalnya Alisa Wahid Baik. masuk di jajaran Tanfidia, pertama kali perempuan, kemudian ada juga figur intelektual, Ya, Mas orang Burhan, seperti ya. dengan banyaknya politisi di kepengurusan PBNU saat ini, apakah justru akan menyulitkan PBNU sebagai ormas dengan kepentingan politik untuk membedakannya? Tadi saya sebut ya, politisi hanya satu segmen. Ada segmen intelektual, Kiai Abdul Muqsid Ghazali itu kiai intelektual, akademisi di NU, ada seorang saintis juga, Farizal Yusuf Afandi, ada banyak tokoh perempuan juga. Jadi kita ingin lebih fair melihat bahwa ada banyak politisi, iya, tetapi kita tahu, kita harapkan ya politisi itu tidak dominan nafsu politiknya ketika mengabdi ke PBNU. Nah, sepertinya dengan menaruh banyak politisi dari berbagai macam partai, itu ada upaya dari Gus Yahya untuk menciptakan counterbalancing. Kalau Counterbalancing misalnya politisi artinya? kalau yang aktif di PBNU itu hanya politisi dari PDIP, nah itu justru berbahaya. Tetapi kan bukan hanya dari PDIP, ada Gus Yassin, misalnya dari P3, ada Golkar juga ada ya. Nusron Wahid dari Golkar, Oke. ada PKB sendiri yang masih aktif Kalau di dalam. jabatan bendara umum, Mas Burhan, yang diisi oleh Mardhani Maming, kader muda potensial yang disebut oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai kader muda potensial, apa maknanya ini? Tanggapan Anda soal bendara umum diisi oleh politisi muda PDI Perjuangan, Mardhani Maming yang juga pengusaha? Kalau saya melihat posisi bendahara itu kan berupaya untuk mengenerate money ya, uang ya. Oke. Jadi kalau saya melihat bendum di sini itu kenapa Mardhani Maming yang ditunjuk bukan karena PDIP-nya, karena dia pengusaha sukses di Kalimantan Selatan, pengusaha batu bara dan banyak hal. Jadi kalau misalnya ada politisi atau tokoh pengusaha lain yang berasal dari NU, mungkin saja ditunjuk sebagai jajaran di bendahara umum ya. Dan kalau Anda lihat di situ kan bukan hanya Mardhani Maming ya. Jadi misalnya kalau kita cek di situ ada orang seperti Sumantri Suwarno ya, kemudian Nurul Zaman, Hidayat Firmansyah, yang kita tahu lebih banyak non politisinya ketimbang politisinya. Memang ya nama ini Mardhani Maming tidak bisa dilepaskan dari jejaknya sebagai ketua DPD atau DPW PDIP Kalimantan Selatan, tetapi karena yang menjadi pengurus PBNU bukan hanya dari PDIP, harapan saya terjadi proses saling mengoreksi satu sama lain. Saling mengoreksi atau ada potensi konflik kepentingan antara PDI Perjuangan dengan PBNU nanti? Ya tidak bisa dilepaskan, Cindy ya. Masing-masing kan punya hak untuk memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Tapi kalau kemudian yang aktif bukan hanya dari PDIP, tentu saja kan saling mengoreksi di situ. Ini yang saya sebut sebagai counterbalancing. Ini yang dalam kasus sebelumnya itu terlalu banyak pengurus dari PKB. Nah kalau sekarang ada banyak politisi dari berbagai macam partai, dan mereka tentu akan saling mengoreksi satu sama lain. Kalau misalnya Mardhani Maming ingin membawa NU ke PDIP, emang ikhlas Nusron Wahid yang kebetulan ada di jajaran Tanfidia membiarkan NU dibawa ke PDIP ya. Jadi maksud itu poin saya. Jadi ada Gus Yassin yang P3, ada Hovifah yang kita tahu pernah aktif di PKB. Nah ini yang saling mengoreksi itu, dan tentu saja itu kan baru satu segmen. Ada segmen lain di PKB, ada segmen intelektual, ada segmen NGO, ada segmen akademisi yang tentu saja kita harapkan lebih kritis. Mas Cuma Burhan, kelemahannya satu nih, karena terlalu gemuk, Cindy.
itu menjadi ancamannya adalah menjadi kurang lincah. Apa Nah, ini yang kekhawatiran Anda kurang lincah maksudnya dalam hal? kalau pengurus terlalu gemuk, proses pengambilan keputusan juga menjadi lebih sulit. Hmm, Jadi proses decision making kan menjadi lebih Karena ada ribet. banyak kepala, ada banyak Ada banyak pendapat. kepala, ada banyak kepentingan. Oke. Nah, Bagaimana itu Gus Yahya ancaman. untuk menghadapi kekhawatiran atau potensi-potensi kesulitan mengambil keputusan karena banyaknya orang yang mengisi kepengurusan PBNU ini? Nah, tentu Gus Yahya harus lebih kreatif ya dalam mengambil Oke. keputusan, karena akomodasi yang terlalu tinggi dalam Ya. upaya untuk membangun struktur kepengurusan yang mewadahi banyak kepentingan, Mhm. bukan hanya politik tapi juga kelompok, ada kelompok akademisi, ada kelompok intelektual, ada kelompok kiai, maka sangat mungkin proses pengambilan Oke. keputusannya menjadi lebih sulit. Baik. Tetapi Gus Yahya harus ingat bahwa nanti yang akan mempertanggungjawabkan ke Muktamar NU berikutnya adalah Gus Yahya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk kepentingan yang lebih besar, Baik. meskipun keputusan tidak bisa bulat, Gus Yahya harus tetap firm untuk mengambil Oke. keputusan itu. Baik, menarik untuk mencermati. Banyaknya politisi yang mengisi kepengurusan PBNU, tapi disebutkan oleh Mas Burhan itu adalah sebagai correction balancing, artinya saling mengkoreksi karena tidak hanya didominasi oleh satu dari partai politik saja. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.